Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 dari kelas APSI A ingin menampilkan hasil dari analisa dan perancangan dari sistem Kavenari, di mana kami juga memberikan beberapa output, di mana output ini dibuat sebuah diagram di aplikasi Spark, dan ada 3 tahapan, di mana tahapan pertama itu ada planning, di mana tahap planning ini terdapat BPMN yang sedang berjalan dan diusulkan. Lalu ada software request, ada feasibility analysis, ada business requirement. Lalu di tahapan kedua itu ada analisis, di mana analisis itu ada use case diagram, ada BPMN dan sequence diagram. Dan terakhir itu ada tahap desain, di mana tahap desain ini terbagi atas 4. Di pertama itu ada kelas diagram, UI design, data model atau ERD, dan terakhir itu deployment. Lalu sebelum itu kita perkenalan dahulu. Perkenalkan, saya Fania Zafira Zahra dengan NIM 23 1152 3007. Lalu selanjutnya rekan saya Wanda. Perkenalkan, saya Wanda Hamidah dengan NIM 3017. Selanjutnya Diva. Perkenalkan, nama saya Putri Divarianti dengan NIM 2311523013. Selanjutnya Fatia. Perkenalkan, saya Fatia Al-Zafira dengan NIM 3009. Lalu terakhir Nabila. Perkenalkan, saya Nabila Dwi Benanda dengan NIM 3029. Baik, untuk agar tidak memperlama video ini, maka kita lanjut saja ke presentasi. Untuk pertama itu diagram BPMN yang sedang berjalan, di mana saya yang menjelaskan. Baik, untuk BPMN yang sedang berjalan itu ada aktor cuma 2, karena BPMN yang sedang berjalan ini cuma menggunakan sistem manual saja, tidak berbasis teknologi. Pertama itu penjual itu menawarkan menunya. Setelah itu pembeli akan memilih menu yang ingin dia beli. Setelah itu dia mendata dan menghitung menu yang dipilihnya. Biasanya itu cuman dari HP atau apa, jadi penyimpanan datanya itu tidak secara sistematis. Selanjutnya itu melakukan pembayaran. Selanjutnya itu memberikan struk pesanan oleh penjual ke pembeli. Lalu penjual akan memproses pesanannya dan pembeli akan menerima, dan terakhir proses pesanan selesai. Selanjutnya BPMN yang diusulkan akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut adalah BPMN yang diusulkan, di mana sebelumnya di BPMN yang sedang berjalan itu masih dilakukan proses pemesanannya secara manual. Sedangkan di yang diusulkan, kami menawarkan penggunaan aplikasi untuk Cofinari. Nah, pada BPMN ini terdapat beberapa aktor, yaitu seperti sebelumnya ada pembeli dan penjual, dan di sini kami juga menawarkan fitur untuk driver, dan juga ada aktor yaitu sistem dari Cofinari itu sendiri. Proses ini dimulai dari pembeli, yaitu dengan membuka aplikasi, dan sistem akan menampilkan berandanya. Setelah menampilkan beranda, maka pembeli dapat memilih jenis layanan pesanan yang dibagi lagi menjadi pesanan take away dan pesanan dine-in. Setelah memilih jenis transaksi pesanannya, maka sistem akan menampilkan menu pesanan, dan menu pesanan ini diambil dari data pesanan. Berikutnya, setelah menampilkan menu pesanan, pembeli dapat memilih menu pesanannya dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka aktor penjual akan bekerja sebagai untuk mendata pesanan, dan data pesanan ini akan disimpan ke dalam database pesanan Cofinari. Setelah mendata pesanan, penjual akan memproses pesanan, dan sistem akan menampilkan status pesanan. Status pesanan ini terbagi lagi menjadi seperti yang tadi dipilih untuk status pesanan takeaway atau status pesanan dine-in. Status pesanan dine-in, jika sudah selesai, maka pembeli akan menerima pesanan dan proses pesanan selesai. Sedangkan untuk status pesanan takeaway,
Proses ini akan dilanjutkan oleh aktor driver yang nantinya dia akan mengkonfirmasi pesanan takeaway dan mengantarkan pesanannya. Mengantarkan pesanan, lalu pesanan tersebut akan diterima oleh aktor pembeli. Setelah itu barulah proses pesanan yang diusulkan ini selesai. Sekian dari BPMN diusulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva yang sudah menjelaskan BPMN yang diusulkan. Selanjutnya kita masuk ke software request yang akan dijelaskan kepada Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai software request. Software request dari aplikasi Cofinari tanggalnya yaitu 27 Oktober 2024. Deskripsinya yaitu aplikasi Cofinari adalah sistem yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pemesanan, baik untuk pelanggan yang memesan langsung di tempat maupun melalui pemesanan delivery dari Cofinari. Aplikasi ini selain untuk pelanggan memesan lewat aplikasi, juga dirancang untuk penjual dan driver dalam memproses pesanan pelanggan. Nah, proyek sponsornya itu VP Business Development Cofinari. Bisnis need-nya yaitu satu, aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu mengurangi biaya operasional perusahaan. Kami setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan yang bersifat intangible. Kami sangat setuju. Selanjutnya itu ada business value, yaitu intangible value-nya ada 4 poin. Yang pertama, meningkatkan kepuasan user dalam melakukan pembelian, mengurangi kesalahan dalam pemesanan produk, reputasi dan citra merek yang lebih baik, dan kemudahan akses data dan analitik. Tangible value-nya yaitu mengurangi biaya operasional Cofinari, sewa gedung 96 juta dan biaya komunikasinya 5 juta, meningkatkan penjualan tahunan menjadi 300 juta. Tolong di scroll. Selanjutnya itu business requirement-nya. Business requirement adalah sistem yang mendukung pemesanan produk Cofinari secara online. Berikut fitur-fiturnya. Yang pertama yaitu ada pembeli memiliki fitur registrasi login dan logout. Ada fiturnya pengelolaan akun pribadi, ada fitur pick up dan delivery, ada fitur daftar menu, itu ditampilkan setelah memilih atau masuk ke fitur pick up atau delivery. Selanjutnya fitur claim voucher, dan yang terakhir fitur riwayat pesanan. Bagi penjual terdapat fitur login dan logout, fitur pengelolaan akun pribadi, fitur pengelolaan menu, fitur konfirmasi pesanan, fitur pengelolaan jadwal toko, dan fitur pengelolaan voucher. Bagi driver terdapat fitur login dan logout. Tolong di scroll lagi. Ada fitur pengelolaan akun pribadi dan fitur status pesanan delivery. Dan functional requirement-nya yang pertama itu operational requirement, yaitu sistem dapat digunakan pada semua perangkat lunak. Sistem layanan harus memiliki tingkat ketersediaan 99% dan sistem harus go live sebelum tanggal 1 Januari 2025. Performance requirement-nya yang pertama itu waktu responses harus tidak lebih dari 2 detik. Mampu diakses oleh lebih dari 100 pengguna dalam waktu yang bersamaan, dan server harus bersih dari virus. Security requirement-nya yaitu akses ke sistem tanpa otorisasi tidak dimungkinkan. Data hanya dapat diubah oleh administrator sistem. Seluruh data harus di backup setiap 24 jam, serta hasil backup-nya disimpan di lokasi yang berbeda dengan sistem. Selanjutnya, seluruh komunikasi antar klien server harus dipastikan keamanannya. Tolong di scroll lagi. Deadline requirement-nya yaitu pengembangan aplikasi tidak boleh melebihi dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila yang telah menjelaskan software request dan juga business requirement. Selanjutnya itu feasibility analysis yang terbagi 3, itu ada technical, ada economic, dan organizational. Nah, yang akan dibawakan oleh Wanda, kepada Wanda dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu feasibility analysis. Feasibility analysis adalah evaluasi untuk menentukan apakah proyek yang diusulkan layak atau tidak. Yang pertama yaitu ada technical feasibility.
Technical feasibility ini kita menilai apakah teknologi yang diperlukan sedia dan apakah organisasi memiliki kemampuan teknis untuk mengimplementasikan ini. Yang pertama yaitu ada kefamiliaran dengan aplikasi. Pengguna familiar terhadap pengoperasian aplikasi ini sangat baik. Lalu pengembang familiar terhadap pengembangan aplikasi ini sangat baik. Lalu kedua itu ada kefamiliaran dengan teknologi. Pengguna familiar dengan teknologi pendukung aplikasi. Ini sangat baik. Lalu pengembang familiar mengembangkan aplikasi dengan platform, bahasa pemrograman, dan tool IDE yang dipilih. Itu sangat baik. Lalu yang ketiga itu ada ukuran proyek, yaitu jumlah pengembang yang dibutuhkan ada 16 orang per bulannya, dan waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan aplikasi ini selama 8 bulan. Lalu yang keempat itu ada kompatibilitas. Kebutuhan pengguna terhadap kompatibilitas baik dan kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada pada organisasi juga baik. Jadi, secara analisis kelayakan teknis, aplikasi ini layak dikembangkan sesuai dengan kriteria di atas. Ada economic feasibility. Pada economic feasibility ini, kita menentukan return on investment-nya, yaitu menghitungkan keuntungan finansial yang diharapkan dibandingkan dengan biaya investasi. Lalu juga ada break-even point, yaitu menentukan kapan investasi akan kembali mobile. Setelah kami evaluasi, kami menghasilkan return of investment, yaitu dari ke tahun mengalami kenaikan hingga tahun ke 2026 itu 2%. Dan break even point-nya juga mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jadi setelah dianalisis kelayakan ekonomi, aplikasi ini layak dikembangkan. Ketiga yaitu ada organizational feasibility, yaitu pada analisis ini kita memastikan proyek berjalan sesuai dengan strategis organisasi. Yang pertama yaitu ada anggota tim, user atau product owner-nya yaitu Kafinari, project manajernya adalah Fania Zafira Azahra, sistem analis ada 4 orang yang dipimpin oleh Fatia Azahira, bisnis analisnya ada 4 orang dipimpin oleh Nabila Dwi Badanda, programmer ada 3 orang, Sri Diva Rianti, dan testernya juga 3 orang yaitu Wanda Hamidah. Lalu apakah aplikasi ini mendukung visi misi organisasi? Iya. Dan apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI unit kerja? Iya. Dan apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis unit kerja Anda? Iya. Jadi secara analisis kelayakan organisasi, aplikasi ini layak dikembangkan sesuai dengan kriteria. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wanda yang telah menjelaskan feasibility analysis. Nah, setelah kami menganalisis bahwa sistem yang kami rancang itu layak untuk dirancang, maka kami akan melanjutkan pembuatan use case diagram. Nah, use case diagram ini bertujuan untuk menjelaskan alur yang terjadi dalam sistem. Maka dari itu, kepada Fathia dipersilakan untuk menjelaskan bagaimana use case Cofinari itu berjalan. Pada Fathia dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari use case diagram dari aplikasi Cofinari itu sendiri, di mana terdapat 3 aktor, yaitu pembeli, driver, dan juga penjual. Terus di pembeli ini, di mana pembeli dapat melakukan registrasi akun, kemudian pembeli juga dapat memilih jenis transaksi. Terus di sini terdapat general relationship, yang mana garis relasi yang dimana elemen anak didasarkan pada elemen induk, di mana ini terdapat transaksi delivery dan juga transaksi pick up yang terhubung dengan memilih jenis transaksi. Kemudian pembeli dapat mengolah akun pribadi. Kemudian pembeli dapat melakukan login, logout, mengklaim voucher, dan juga melihat riwayat pesanan. Nah, dari aktor driver ini dia dapat melakukan melihat status pesanan, mengelola akun pribadi, melakukan login, melakukan logout. Dan untuk aktor dari penjualnya ini sendiri atau pemilik, dia dapat mengelola akun pribadi, melakukan login, melakukan logout, mengelola menu, melakukan konfirmasi pesanan, mengelola voucher, dan mengelola jadwal toko.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatia yang telah menjelaskan bagaimana use case diagramnya itu berjalan. Nah, kita jelasin lebih dalam lagi dengan menjelaskan BPMN dan sequence diagram. Nah, BPMN pertama itu adalah mengelola akun. Nah, untuk mengelola akun itu saya sendiri. Pertama, itu mengelola akun itu di aktornya itu ketiga-tiganya, ada penjual, pembeli, dan driver. Di mana pertama itu ketiga aktor tersebut membuka beranda, di mana setiap beranda itu pastinya berbeda di ketiga aktor tersebut. Namun di bagian akun ini sama. Setelah mereka membuka beranda, mereka memilih bagian fitur atau homepage bagian akun. Nah, setelah itu akun akan menampilkan tampilannya. Sebelum menampilkan tampilannya, maka akun itu akan memanggil database usernya. Setelah memanggil database user, maka si ketiga aktor tersebut dapat mengedit akunnya. Lalu setelah mereka mengedit, maka mereka akan menyimpan data akun dan disimpan kembali pada database yang sama. Setelah menyimpan database, maka data yang baru itu akan tampil kembali oleh sistemnya. Proses selesai. Selanjutnya, itu ada konfirmasi pesanan. Selanjutnya yaitu BPMN untuk konfirmasi pesanan yang dilakukan oleh penjual. Yang pertama, penjual membuka beranda, lalu sistem menampilkan beranda, lalu penjual mengklik daftar pesanan ada pada beranda, dan sistem akan menampilkan daftar pesanan yang diambil dari database Kafinari. Lalu, selanjutnya penjual terdapat dua pilihan. Yang pertama yaitu jika penjual mengklik tolak pesanan, maka sistem akan menampilkan notifikasi pesanan dibatalkan pada pembeli dan sistem akan end. Lalu jika penjual mengklik terima pesanan, sistem akan menyimpan data pesanan, lalu memunculkan notifikasi pesanan diterima pada pembeli dan penjual akan memproses pesanan. Selanjutnya, penjual melakukan konfirmasi pesanan selesai dan sistem akan mengupdate pesanan ke selesai. Jika pesanan merupakan pesanan delivery, maka akan memunculkan notifikasi pada driver. Sedangkan jika pesanan yang dipilih adalah pesanan pick up, maka sistem akan menampilkan notifikasi status dan berakhir. Baik, terima kasih kepada Wanda. Selanjutnya itu bagian login dan logout. Pada Nabila dipersilahkan. Yang pertama itu BPMN bagian login memiliki tiga aktor, yaitu ada pembeli, penjual, dan driver. Yang dimulai dari penjual dan pembeli dan driver memilih login, kemudian sistem akan menampilkan login dan si aktor akan memasukkan username dan password dan sistem akan validasi akun, kemudian ada gateway apakah sudah benar. Jika sudah benar, maka menampilkan beranda. Jika salah, maka akan menampilkan login. Nah, data yang tadi tersebut akan diambil dari database user untuk divalidasi. Selanjutnya yaitu BPMN logout. BPMN logout memiliki aktor yaitu pembeli, penjual, dan driver. Yang dimulai dari pembeli, penjual, dan driver memilih beranda, kemudian sistem akan menampilkan beranda, kemudian aktor akan memilih akun, sistem akan menampilkan akun, kemudian aktor memilih logout, sistem melakukan konfirmasi logout, dan ada gateway apakah ingin logout. Jika iya, maka akan menampilkan login, maka jika tidak, maka akan menampilkan akun, dan sistem akan berakhir. Sekian dari saya kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya itu reward pesanan. Reward pesanan ini saya sendiri.
Nah, riwayat pesanan ini di mana pembeli dapat melihat riwayat apa aja yang mereka pesan. Pertama itu seperti biasa, itu membuka beranda dan Covenary atau sistem akan menampilkan beranda tersebut. Setelah itu, pembeli akan membuka bagian atau page yang riwayat pesanan, di mana akan menampilkan riwayat pesanan tersebut. Sebelum menampilkan, maka sistem akan memanggil data dari pesanan-pesanan dari user tersebut. Setelah itu, mereka memilih pesanan untuk yang mereka ingin lihat. Setelah itu, sistem akan menampilkan detail pesanan tersebut dan sistem selesai. Selanjutnya itu ada status pesanan. Yang status pesanan itu kepada Wanda dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu BPMN untuk melihat status pesanan delivery yang dilakukan oleh driver. Yang pertama, driver yang membuka beranda terlebih dahulu, lalu sistem menampilkan beranda yang berisi daftar pesanan tersebut. Daftar pesanan ini diambil dari database dari Covenary. Lalu driver mengklik ambil pesanan pada beranda dan sistem update status ke pengantaran. Yang mana sistem akan menampilkan status, lalu driver akan mengklik pesanan selesai dan sistem akan mengupdate status ke selesai. Lalu sistem juga menampilkan status pengiriman selesai dan Baik, terima kasih kepada Wanda. Selanjutnya itu jenis transaksi. Jenis transaksi akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva dipersilahkan. Baik, berikutnya adalah BPMN dari use case memilih jenis transaksi. Di sini terdapat dua aktor, yaitu pembeli dan sistem Covenary. Dimulai dari pembeli, yaitu pembeli membuka beranda dan sistem akan menampilkan berandanya. Di sini pembeli dapat memilih jenis pesanannya, yaitu ingin memilih jenis pesanan delivery atau pesanan pickup. Setelah itu, maka proses ini selesai dan nantinya akan dilanjutkan oleh generalisasi untuk transaksi delivery dan juga pesanan pickup. Sekian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva. Selanjutnya itu jadwal toko atau pengelolaan jadwal toko. Kepada Wanda dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu mengelola jadwal toko yang dilakukan oleh penjual. Yang pertama, penjual membuka beranda terlebih dahulu, lalu Covenary menampilkan beranda, lalu penjual memilih atur jadwal toko yang ada pada beranda. Selanjutnya, sistem akan menampilkan jadwal-jadwal toko tersebut. Lalu penjual mengatur jadwal toko, selanjutnya sistem menyimpan jadwal pada database Covenary. Lalu sistem menampilkan jadwal toko pada aplikasi dan sistem. Baik, terima kasih kepada Wanda. Selanjutnya itu mengelola menu yang akan saya sendiri yang menjelaskan. Pertama, mengelola menu itu yang biasanya yang mengelola adalah penjual. Pertama itu seperti biasa di awal itu membuka beranda, selanjutnya sistem akan menampilkan beranda. Selanjutnya penjual akan memilih kelola menu atau tampilan kelola menu. Setelah itu menu akan sistem akan menampilkan kelola menu. Selanjutnya di sini ada 3 pilihan, di mana menu itu dapat diedit, dapat ditambah, dan dapat dihapus. Nah, pertama itu menu itu dapat diedit. Untuk menu dapat diedit, penjual akan memilih edit menu produk, lalu sistem akan menampilkan edit menu produk. Selanjutnya, menu akan diedit. Selanjutnya, menampilkan konfirmasi bahwa menu itu jadi diedit atau tidak. Jika jadi, maka dia akan menyimpan menu. Lalu, jika tidak, maka dia akan balik lagi ke awal, ke tampilan menu. Selanjutnya ke bagian pilihan tambah menu, sama seperti edit, itu dia pertama itu memilih tambah menu produk, lalu dia menampilkan tambah menu produk, lalu jika telah oke, maka dia akan tambah produk, pencet klik tambah produk, dan sistem akan menampilkan konfirmasi sama seperti di edit.
Setelah menampilkan konfirmasi, maka akan masuk kedua jalur, yaitu iya atau tidak. Jika tidak, maka dia akan balik lagi ke awal. Jika iya, dia akan menyimpan menu tersebut dan akan disimpan di database. Lalu kita lanjut ke bagian menghapus menu. Nah, untuk menghapus menu ini pertama dia memilih hapus menu produk. Setelah itu dia menampilkan hapus menu produk. Setelah itu pembeli akan mengklik hapus produk menu. Setelah itu dia akan menampilkan konfirmasi bahwa produk ini jadi dihapus atau tidak. Kalau misalnya tidak jadi, maka dia akan balik lagi ke awal sama seperti edit dan tambah ke bagian awal menu. Jika iya, maka dia akan menghapus menu dari database-nya. Jadi database-nya itu langsung secara otomatis menghapus menu tersebut. Nah, jika setelah selesai, maka dia akan menampilkan hasil dari update dari ketiga pilihan tersebut, edit tambah hapus. Nah, tampilan itu akan ditampilkan secara langsung oleh sistem dan sistem selesai. Selanjutnya itu ada mengelola voucher dan mengklaim voucher yang akan dijelaskan oleh Fatia. Fatia dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan BPMN dari mengelola voucher, di mana mengelola voucher ini dilakukan oleh penjual. Jadi yang pertama, penjual membuka beranda, lalu sistem akan menampilkan beranda, penjual memilih kelola voucher, kemudian Kafinari akan menampilkan voucher, kemudian sistem ini memberikan pilihan kepada penjual di mana dapat melakukan tambah voucher atau membuat voucher, kemudian dapat melakukan hapus dan juga ubah voucher. Nah, yang pertama untuk tambah voucher atau buat voucher ini, di sini penjual dapat memilih tambah voucher, kemudian sistem akan menampilkan from voucher baru, kemudian penjual akan membuat voucher baru. Kemudian setelah membuat voucher baru, sistem akan menampilkan konfirmasi. Kemudian penjual melakukan konfirmasi. Jika iya, maka sistem akan menyimpan data voucher ke dalam database, dan jika tidak, maka akan menampilkan voucher kembali. Kemudian jika penjual memilih ubah voucher, maka sistem akan menampilkan ubah voucher. Kemudian penjual dapat mengubah data voucher. Kemudian setelah diubah data vouchernya, maka sistem akan menampilkan konfirmasi. Jika penjual klik iya, sudah benar, maka sistem akan menyimpan data voucher ke database. Jika tidak, maka akan menampilkan halaman voucher kembali. Kemudian jika penjual memilih hapus voucher, maka sistem akan menampilkan konfirmasi kembali. Jika iya, akan menyimpan data voucher dari sistemnya, kemudian tersimpan ke database. Dan jika tidak, maka akan kembali ke menampilkan voucher. Selanjutnya, untuk BPMN dari mengklaim voucher itu sendiri, di mana mengklaim voucher ini dilakukan oleh pembeli. Jadi pertama pembeli membuka beranda, lalu sistem akan menampilkan beranda, kemudian pembeli memilih voucher, klik voucher, maka sistem akan menampilkan voucher. Di sini akan diambil data dari database untuk menampilkannya, kemudian pembeli dapat mengklaim voucher, kemudian sistem akan menyimpan klaim voucher, dan klaim voucher yang telah diklaim ini oleh pembeli akan tersimpan ke database. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatia. Selanjutnya itu pesanan, di mana pesanan itu terbagi dua, ada delivery dan pick up. Dan keduanya akan disampaikan oleh Diva. Kepada Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pertama, kita akan memperlihatkan BPMN dari transaksi pesanan jenis delivery. Dan ini dilakukan oleh pembeli dan akan dikelola oleh sistem Cofinari.
Pembeli pertamanya tadi setelah membuka beranda akan memilih transaksi jenis delivery dan sistem akan menampilkan halaman menu. Setelah menampilkan halaman menu ini, maka pembeli dapat melakukan pemilihan menu dan membuat pesanan delivery. Setelah membuat pesanan delivery, sistem akan menampilkan from transaksi dan pembeli dapat menambahkan alamat pembeli dan alamat pembeli ini nantinya akan disimpan oleh database user. Selanjutnya, sistem akan menampilkan alamat pembeli yang telah ditentukan tadi. Setelah alamat sudah ditentukan, maka sistem akan menampilkan pilihan voucher dan pembeli dapat memilih voucher yang telah diklaim sebelumnya. Berikutnya, sistem akan menampilkan jenis bank pembayaran dan pembeli dapat memilih jenis bank pembayaran tersebut. Setelah memilih jenis bank, sistem akan menampilkan rincian pembayaran dan pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan. Lalu setelah melakukan pembayaran pesanan ini, akan terdapat validasi apakah pembayaran berhasil. Jika pembayaran berhasil, maka sistem akan menampilkan struk dan rincian pemesanan, lalu proses selesai. Namun, jika pembayaran tersebut tidak berhasil, maka proses ini akan dikembalikan dari awal, yaitu menampilkan halaman menu. Untuk tambahan, dari menampilkan voucher, jenis bank pembayaran, dan rincian pembayaran, serta struk tadi, itu diakses oleh database Cofinari. Berikutnya, yaitu adalah jenis pesanan pickup. Nah, di sini juga sama dilakukan oleh pembeli. Pembeli sebelumnya memilih transaksi jenis pickup, lalu sistem akan menampilkan halaman menu. Lalu pembeli dapat memilih menu dan membuat pesanan pickup. Sistem akan menampilkan from transaksi dan menampilkan pilihan voucher yang dapat dipilih oleh pembeli. Lalu pembeli dapat memilih voucher yang telah diklaim sebelumnya. Berikutnya, sistem akan menampilkan jenis bank pembayaran dan pembeli dapat memilih jenis bank pembayaran tersebut. Setelah memilih jenis bank pembayaran, maka sistem akan menampilkan rincian pembayaran dan pembeli pun dapat melakukan pembayaran pesanan. Lalu terdapat lagi validasi oleh sistem. Apakah pembayarannya berhasil? Jika pembayaran berhasil, maka sistem akan menampilkan struk dan rincian pesanan, lalu proses selesai. Namun, jika pembayaran tidak berhasil, maka proses ini akan kembali lagi dari awal, yaitu menampilkan halaman menu. Sebagai tambahan lagi, untuk menampilkan halaman menu, menampilkan voucher, dan menampilkan jenis bank pembayaran, serta rincian pembayaran dan pesanan, itu diakses oleh Get Database Cofinari. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diva yang sudah menjelaskan pesanan. Lanjut, yang terakhir itu ada registrasi akun yang akan dibawakan kepada Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baiklah, BPN yang terakhir yaitu BPN registrasi, yaitu kepada pembeli memilih login, kemudian sistem akan menampilkan login, lalu pembeli akan memilih registrasi, kemudian sistem akan menampilkan registrasi, kemudian si pembeli akan mengisi data akun pembeli dan menyimpan data diri pembeli. Data diri pembeli ini akan tersimpan ke database user, kemudian sistem akan menampilkan login dan selesai, proses pun selesai. Sekian dari saya lanjutkan, serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila yang sudah menjelaskan bagian registrasi akun. Nah, berikut tadi adalah BPMN dari sistem Cofinari. Selanjutnya itu ada sekuen diagram. Sekuen diagram itu lanjutan dari BPMN. Nah, yang pertama itu mengelola menu, yang akan saya sendiri yang menjelaskan. Nah, di mana di sini ada bagian tampilan di bagian mengelola menu ini cuman ada menampilkan pertama itu beranda. Penjual itu membuka beranda dan akan menampilkannya. Lalu penjual itu memilih kelola menu dan akan menampilkan kelola menu. Selanjutnya itu masuk ke ALT pilihan. Nah, untuk pertama itu dia mengedit menu, penjual akan mengedit menu. Boleh di zoom deh. Oke. Nah, setelah itu
penjual memilih edit menu, akan menampilkan tampilan edit menu. Setelah itu, penjual akan mengisi edit menu tersebut dan akan menampilkan konfirmasi. Nah, dia akan masuk ke ALT konfirmasi, di mana ALT konfirmasi ini, jika misalnya iya, dia akan menyimpan data, di mana dia akan pergi ke manajer data dulu, baru manajer data atau sistem akan menyimpan menu tersebut. Lalu dia menampilkan menu tersebut. Jika tidak, maka dia akan langsung menampilkan menu. Selanjutnya itu tambah. Bagian tambah itu sama seperti yang di atas. Itu dia pertama itu memilih tambah menu. Selanjutnya untuk selanjutnya itu pilih tambah menu, lalu akan menampilkannya. Setelah itu penjual akan memilih tambah menu. Nah, lalu jika telah memilih tambah menu, maka akan langsung tampil konfirmasi. Nah, setelah tampil konfirmasi, dia akan masuk ke ALT konfirmasi, ada iya atau tidak. Kalau misalnya iya, dia akan menyimpan menu, data menu, akan pergi ke manajer, dan lalu lanjut ke database-nya. Lalu, menu tersebut langsung akan ditampilkan. Kalau misalnya tidak, dia akan langsung menampilkan menu. Selanjutnya yang terakhir itu ada menghapus, sama seperti yang di atas, edit dan tambah. Namun bedanya ini dia menghapus dari database. Nah, pertama itu dia pilih hapus menu. Selanjutnya akan tampil tampilan hapus menu. Setelah itu, penjual akan memilih menu yang akan dihapusnya. Lalu setelah diklik OK, maka akan tampil konfirmasi. Lalu masuk ke ALT konfirmasi, itu ada iya atau tidak. Nah, misalnya dia iya, maka dia akan mengambil data yang akan dihapus atau menghapus data dari tabel yang menyimpan menu tersebut, pergi ke manajer dan lalu pergi ke tabelnya. Nah, jika sudah, maka dia akan menampilkan menu yang terbaru atau yang yang setelah dihapus. Nah, setelah itu maka muncul tampilan, kalau misalnya dia tidak menjadi konfirmasi, maka akan menampilkan menu awal dan sekuennya berakhir. Selanjutnya itu ada login dan logout. Selanjutnya ada konfirmasi pesanan. Selanjutnya yaitu konfirmasi pesanan yang dilakukan oleh penjual. Yang pertama, penjual membuka beranda, lalu sistem beranda itu akan menampilkan beranda tersebut, lalu sistem akan membuka daftar pesanan, yang mana untuk mendapatkan datanya melalui manajer data pesanan, lalu mendapatkan data menuju tabel pesanan, dan daftar pesanan akan ditampilkan pada beranda tadi. Lalu pada konfirmasi pesanan ini ada dua pilihan. Yang pertama ada menerima pesanan dan juga ada menolak pesanan. Jika iya, maka penjual akan mengklik terima pesanan pada beranda, lalu pada sistem, maka proses akan tersimpan melalui manajer dan juga menyimpan data ke tabel pesanan, yang mana akan menampilkan tampilan notifikasi pesanan diterima pada tampilan notifikasi pembeli. Lalu setelah itu penjual akan mengklik proses pesanan. Penjual juga melakukan konfirmasi pesanan selesai dan mengupdate status pesanan selesai. Nah, pada bagian ini terdapat ALT yang terbagi menjadi dua, yaitu ada konfirmasi delivery dan juga konfirmasi untuk pick up. Kalau pesanan delivery, maka sistem daftar pesanan akan menampilkan notifikasi status pada driver. Sedangkan jika pick up, maka akan menampilkan notifikasi status pada pembeli. Lalu jika penjual menolak pesanan, maka sistem akan menampilkan notifikasi pesanan ditolak. Baik, terima kasih kepada Wanda. Selanjutnya itu login dan logout yang dibacakan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan.
Yang pertama yaitu sequence diagram dari login, memiliki 3 aktor yaitu pembeli, penjual, dan driver. Aktor ini awalnya memilih login, maka sistem akan menampilkan login, kemudian mereka akan memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan validasi username dan password. Kemudian manajer login akan validasi username dan password. Kemudian diambil dari tabel user, get username dan password. Kemudian ada ALT validasi. Jika username dan passwordnya benar, maka tampilan akan pergi ke beranda. Jika salah, maka tampilan akan pergi ke login. Selanjutnya itu sequence diagram dari logout. Aktornya ada pembeli, penjual, dan driver. Awalnya aktor itu memilih beranda, maka akan tampil beranda. Kemudian mereka memilih akun, maka kemudian akan tampil akun. Kemudian mereka memilih pilih logout, maka akan tampil logout. Kemudian ada muncul ALT, apakah ingin logout? Jika iya, maka tampilan logout berhasil logout, kemudian tampilan pergi ke login. Jika jika tidak mau, maka tampilan akan pindah ke tampilan akun. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya itu riwayat pesanan. Nah, untuk riwayat pesanan akan saya sendiri yang menjelaskan. Pertama, seperti biasa itu penjual atau pembeli akan membuka beranda dan sistem akan menampilkan beranda. Lalu pembeli akan memilih riwayat pesanan. Lalu sistem akan menampilkan riwayat pesanan. Lalu setelah menampilkan itu, dia akan meminta dulu data riwayat pesanan dan pergi ke manajer riwayat pesanan dan mengambil data dari tabel pesanan. Nah, setelah itu, jika pembeli ingin melihat riwayat pesanan tersebut, dia akan pilih pesanan yang ingin dia lihat detailnya. Lalu pesanan akan menampilkan detail pesanan tersebut. Sistem akan menampilkan pesanan tersebut. Baik, selanjutnya itu sekuen diagram melihat status pesanan yang akan dijelaskan oleh Wanda. Pada Wanda dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu sequence diagram untuk melihat status pesanan, yaitu dilakukan oleh driver. Yang pertama, beranda daftar pesanan akan ditampilkan, lalu sistem dari beranda daftar pesanan melalui manajer status pesanan meminta data dari tabel pesanan untuk menampilkan daftar-daftar pesanan tersebut. Lalu driver mengklik ambil pesanan delivery, sistem update status pesanan tersebut. Selanjutnya driver mengklik pesanan selesai, lalu melalui manajer, maka beranda pesanan-pesanan tadi akan tersimpan ke tabel pesanan. Lalu sistem akan mengupdate status pesanan selesai dan status akan ditampilkan pada status pesanan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wanda. Selanjutnya itu memilih jenis transaksi yang akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva dipersilahkan. Nah, itu sequence diagram dari memilih jenis transaksi dilakukan oleh aktor pembeli. Pembeli di sini akan membuka beranda dan sistem akan menampilkan from beranda. Lalu pembeli dapat memilih bagian delivery di beranda dan beranda akan menampilkan pilihan delivery. Dan di sini menampilkan from pesanan dari delivery. Berikutnya pembeli dapat memilih bagian pickup dan beranda akan menampilkan pilihan pickup dan menampilkan from pesanan pickup. Sekian. Baik, terima kasih kepada Diva. Selanjutnya itu mengelola akun. Mengelola akun yang akan saya bacakan sendiri. Pertama, seperti biasa, pembeli, penjual, driver akan membuka beranda dan akan menampilkan beranda tersebut. Setelah itu, ketiga aktor tersebut akan memilih bagian menu kelola akun. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan kelola akun dan dia akan meminta data akun tersebut atau aktor tersebut ke tabel dan dia akan meminta data tersebut get data ke
tabel user. Setelah itu, pembeli itu kan pembeli, penjual, dan driver itu ingin mengedit data akun, maka dia akan sistem akan menyimpan akun, pergi ke manajer akun tersebut, dan dia akan menyimpan data akun tersebut. Dan setelah dia menyimpan, maka itu akan menampilkan data menu akun yang terbaru. Sekuen mengelola akun sekian. Selanjutnya itu mengelola jadwal toko. Pada Wanda. Baiklah, mengelola jadwal toko ini dilakukan oleh penjual. Yang pertama, beranda akan ditampilkan terlebih dahulu, lalu penjual di form beranda akan memilih jadwal toko, lalu form jadwal toko akan ditampilkan. Selanjutnya, penjual akan mengklik atur jadwal toko. Dan setelah penjual mengatur jadwal toko, maka data-data tersebut melalui manajer jadwal toko disimpan ke tabel jadwal toko. Dan jadwal toko yang terbaru akan ditampilkan pada form jadwal toko. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wanda. Selanjutnya itu mengelola voucher dan mengklaim voucher. Nah, kepada Fatia dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sequence dari mengelola voucher, di mana mengelola voucher ini dilakukan oleh penjual. Pertama, penjual membuka beranda, maka akan ditampilkan. Kemudian, penjual memilih kelola voucher. Kemudian akan diambil data voucher, kemudian akan ditampilkan data vouchernya ini pada kelola voucher. Kemudian terdapat ALT pilihan. Yang pertama untuk tambah, jadi penjual memilih tambah voucher, kemudian akan menampilkan form voucher. Kemudian penjual menambah voucher baru atau membuat voucher baru, dia menginputkan data dari voucher baru itu sendiri, kemudian akan ditampilkan konfirmasi. Kemudian jika iya, maka data akan tersimpan ke database. Jika tidak, maka akan tampil kelola voucher. Kemudian jika penjual memilih hapus, maka sistem akan menampilkan konfirmasi pada halaman kelola voucher. Kemudian jika iya, jika penjual memilih iya, maka voucher akan hapus dan juga akan mengupdate data dari database-nya itu. Kemudian jika tidak, maka akan kembali ke halaman kelola voucher. Kemudian jika penjual memilih ubah data voucher, maka sistem akan menampilkan data voucher itu sendiri. Kemudian penjual melakukan ubah data voucher, kemudian akan menampilkan konfirmasi. Jika iya, maka data voucher yang telah diubah akan tersimpan ke database. Jika tidak, maka akan menampilkan halaman kelola voucher. Selanjutnya, ini untuk sequence diagram dari mengklaim voucher. Di mana mengklaim voucher ini dilakukan oleh pembeli. Jadi pembeli ini membuka beranda, maka akan ditampilkan. Kemudian pembeli memilih voucher pada halaman beranda, maka manajer akan mengambil data voucher itu dari database, kemudian akan ditampilkan. Kemudian pembeli dapat mengklaim voucher. Kemudian data dari klaim voucher ini akan tersimpan di database klaim voucher. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatia. Selanjutnya itu pesanan delivery dan pickup, di mana ini lanjutan dari pemilihan jenis transaksi yang akan dibawakan oleh Diva. Pada Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pesanan delivery. Di sini dilakukan oleh aktor pembeli. Yang pertama, pembeli akan mengklik memilih jenis pesanan delivery dan akan ditampilkan from pesanan delivery. Berikutnya, setelah memilih jenis pesanan delivery, maka manajer transaksi delivery akan memvalidasi menu dan mengambil daftar menu dari tabel data menu. Setelah mengambil data tersebut, maka menu tersebut akan ditampilkan
daftar menunya di bagian from menu. Berikutnya, pembeli dapat mengklik memilih menu pesanan dan akan menampilkan from transaksi. Lalu di from transaksi tersebut, pembeli dapat mengklik membuat pesanan, dan karena ini delivery, maka pembeli dapat mengklik menambahkan alamat pembelinya. Dan ini akan ditampilkan pada from transaksi. Setelah itu, alamat pembeli yang ditambahkan tadi akan disimpan melalui manajer transaksi delivery, dan data tabel user akan mengset alamat pembeli tersebut. Berikutnya, pembeli dapat mengklik pilih menu voucher, lalu manajer akan mengecek daftar voucher tersebut dan mengambil data voucher yang telah diklaim dari tabel data voucher. Setelah mengambil data tersebut, maka voucher yang telah diklaim akan ditampilkan pada tampilan from voucher. Berikutnya, pembeli dapat mengklik memilih voucher yang telah diklaim tersebut. Setelah memilih voucher yang telah diklaim, maka pembeli dapat mengklik memilih menu jenis bank pembayaran. Dan di sini dipilih dari from transaksi, lalu manajer transaksi delivery ini akan mengecek daftar jenis bank pembayaran dan mengambil data get jenis bank pembayaran dari tabel bank. Setelah mengambil data tersebut, maka daftar bank pembayaran akan ditampilkan di tampilan jenis bank pembayaran. Setelah ditampilkan jenis bank pembayaran apa aja yang ada di from transaksi ini, maka pembeli dapat memilih jenis bank pembayaran tersebut di bagian from jenis transaksi. Maksud saya adalah from jenis bank. Setelah memilih jenis bank tadi, dari from jenis bank tadi akan dicek rincian pembayarannya oleh manajer dan akan get rincian pembayaran dari tabel pembayaran. Setelah mengecek rincian pembayaran, maka rincian pembayaran pesanan tersebut akan ditampilkan di from pembayaran. Setelah ditampilkan rincian pembayarannya di from pembayaran, maka pembeli dapat mengklik untuk melakukan pembayaran pesanan. Di pembayaran pesanan ini, maka manajer akan melakukan validasi pembayaran dan sebelumnya akan mengambil struk dan rincian pesanan di tabel pesanan. Di validasi ini terdapat ALT validasi pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka manajer transaksi akan menampilkan rincian struk pemesanan yang sebelumnya diambil datanya dari tabel pesanan. Sedangkan jika pembayaran gagal, maka manajer akan langsung menampilkan pembayaran gagal dan kembali ke from menu. Berikutnya yaitu adalah pesanan pickup. Sama seperti sebelumnya itu dilakukan oleh pembeli. Di sini pembeli dapat memilih pesanan pickup dan menampilkan from bagian pesanan bagian pickup. Di sini manajer akan melakukan validasi menu dan daftar menu akan diambil datanya dari tabel menu. Setelah mengambil daftar menu, maka daftar menu tersebut akan ditampilkan di bagian from menu. Berikutnya, pembeli dapat mengklik memilih menu pesanan dan sistem akan menampilkan from transaksi pembayaran. Berikutnya, pembeli akan mengklik membuat pesanan dan dapat pembeli mengklik memilih menu voucher. Untuk memilih menu voucher, sebelumnya manajer akan melakukan validasi cek voucher, lalu voucher tersebut diambil datanya get voucher yang diklaim dari tabel voucher. Data voucher yang telah diklaim tadi akan ditampilkan pada bagian voucher, dan setelah itu baru bisa pembeli memilih voucher yang telah diklaim sebelumnya. Berikutnya yaitu pembeli dapat memilih jenis bank pembayaran di from transaksi juga, dan manajer akan mengecek daftar jenis bank pembayaran, dan jenis bank pembayaran tersebut diambil datanya dari tabel bank. Dan jenis bank pembayaran tadi akan ditampilkan lagi di tampilan daftar bank pembayaran, yaitu from jenis pembayaran. Berikutnya yaitu pembeli memilih jenis metode pembayaran yang telah ditampilkan tadi. Dan setelah itu,
Di sini manajer akan mengecek rincian pembayaran yang diperlukan dan mengambil data rincian pembayaran tersebut dari tabel pembayaran. Setelah mendapatkan data tersebut, maka rincian pembayaran pesanan akan ditampilkan di form pembayaran. Lalu pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan dan manajer akan memvalidasi pembayaran tersebut, dan sebelumnya pembayaran diambil datanya dari form tabel pembayaran juga. Di sini terdapat ALT validasi pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka manajer tadi akan menampilkan rincian struk pemesanan pada form pembayaran. Namun jika pembayaran gagal, maka manajer akan menampilkan pembayaran gagal dan kembali ke bagian form menu. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diva. Sekuen diagram terakhir yaitu registrasi akun. Registrasi akun dibawakan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Yang terakhir itu sekuen registrasi akun dengan aktor pembeli. Awalnya pembeli memilih registrasi, maka di tampilan login, kemudian tampillah registrasi. Selanjutnya si pembeli mengisi data akun, kemudian data akun tersebut terdaftar di manajer registrasi, melakukan penyimpanan data ke tabel user atau set data akun. Selanjutnya dari tampilan login akan tampil. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Tadi adalah penyampaian sekuen diagram BPMN dari sistem yang kami usulkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap desain. Nah, pertama itu di tahap desain yaitu ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini dia menggambarkan struktur dan hubungan antar kelas atau antar aktivitas pada sebuah sistem. Nah, untuk di sini Kavenari. Nah, di Kavenari ini pertama izin Diva boleh 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 nggak di share screen biar aku aja. Bentar ya. Apakah sudah terlihat, teman? Nah, pertama itu untuk bagian awalnya yaitu aktivitas awalnya itu adalah Kavenari. Di mana Kavenari ini dia memiliki pertama itu dia memiliki form login. Nah, setelah itu di form login dia akan mengelola login tersebut ke manajer login, dan manajer login akan mengakses tabel user. Dia akan mengambil data-data akun dari yang melogin tersebut. Nah, setelah itu misalnya nih, jika user tersebut belum memiliki akun, maka dia akan pergi ke form registrasi, di mana dia form login ini dia mewarisi form registrasi. Nah, form registrasi ini dia mengelola manajer registrasi, dan dia akan mengakses di mana dia akan menyimpan data-data akun atau user tersebut. Nah, selanjutnya di login tersebut ada tampilan logout, di mana from logout ini dia diwarisi dari beranda penjual, beranda pembeli, beranda driver. Nah, di mana dia itu dari from akun. Nah, di pertama dia from logout itu akan menampilkan from logout, lalu dia akan balik ke from login. Nah, kalau dia misalnya selanjutnya itu ada from akun. From akun ini dia mewarisi dari 3 aktor tersebut. Nah, from akun ini dia mengelola manajer akun, mengelola akun, lalu manajer akun akan mengakses data-data dari ketiga user tersebut atau yang ingin mengelola akun tersebut.
Nah, pertama itu saya akan menjelaskan di bagian beranda. Nah, di bagian beranda ini from login itu dia mewarisi 3 beranda. Pertama ada beranda user, maaf, ada beranda driver, ada beranda pembeli, dan ada beranda penjual. Nah, untuk beranda driver itu pertama dia tadi kan pertama dia udah mengelola akun ya. Nah, selanjutnya dia akan beranda driver ini dia mewarisi from status pesanan, di mana dia akan mengelola manajer status pesanan, dan manajer status pesanan itu dia akan mengambil data dari data pesanan atau tabel pesanan. Nah, itu untuk beranda penjual, beranda driver. Kita lanjut ke beranda pembeli. Nah, untuk beranda pembeli dia mewarisi beberapa aktivitas. Pertama itu ada from pick up dan from pesanan delivery. Lalu dia ada from riwayat pesanan, ada from claim voucher. Nah, pertama itu untuk bagian from pesanan. Nah, untuk from pesanan itu yang membedakan hanya bagian alamat. Karena di from pesanan pickup dia tidak menggunakan alamat, sedangkan untuk from delivery itu dia menggunakan alamat. Jadi untuk penjelasan mungkin saya gabungkan saja. Nah, untuk kedua from ini dia akan menampilkan from menu. Nah, setelah itu dia akan menampilkan from menu dia akan menampilkan dua from transaksi pick up dan delivery, dan delivery dan pick up. Nah, di from menu ini dia akan mengelola menu di mana dia akan mengambil, manajer data itu akan mengambil atau mengakses beberapa tabel. Nah, di bagian ini dia yang membedakannya itu kedua pick up dan delivery itu sama-sama mengambil atau mengakses tabel pembayaran, tabel bank juga, tabel pesanan juga, tabel claim voucher juga, tabel menu juga. Nah, selanjutnya di kedua from transaksi delivery dan from transaksi pick up dia mewarisi, untuk transaksi delivery dia mewarisi alamat pembeli, dia mewarisi voucher, dia mewarisi jenis bank, dia mewarisi rincian pembayaran. Sedangkan untuk pick up dia mewarisi voucher, jenis bank, pembayaran, voucher, jenis bank, dan pembayaran saja. Nah, lalu untuk alamat pembeli dia akan pergi ke manajer, dia akan mengelola dan pergi dia ke manajer pesanan, dan dia akan mengakses data user. Nah, untuk voucher dia akan mengakses, dia akan pergi ke manajer pesanan, dia akan mengakses voucher, claim voucher. Nah, selanjutnya ada jenis bank, dia akan mengelola, manajernya itu akan mengelola pesanan tersebut, dan dia akan pergi mengakses jenis bank, tabel jenis bank. Nah, lalu untuk untuk rincian pesanan, di rincian pesanan ini dia mewarisi struk dan rincian pesanan. Nah, untuk struk rincian pesanan dia akan pergi ke mengelola manajer pesanan. Nah, dia akan memanggil pesanan atau tabel pesanan atau mengakses tabel pesanan tersebut. Nah, setelah itu di struk dan rincian pesanan dia itu juga mengelola manajer pesanan untuk pick up dan delivery. Jadi kedua-duanya juga kerja. Nah, selanjutnya itu kita ke from riwayat pesanan. From riwayat pesanan ini dia pergi ke mengelola manajer riwayat pesanan, terus dia mengakses
from tabel pesanan. Selanjutnya itu untuk from claim voucher. Nah, untuk claim voucher ini dia mengelola dan pergi ke manajer klaim akan mengakses data tabel claim voucher. Nah, di claim voucher ini dia berkoneksi dengan from kelola voucher. Nanti akan dijelaskan di bagian beranda penjual. Nah, selanjutnya itu beranda penjual. Beranda penjual ini dia mewarisi 4. Antara lain ada from kelola voucher, ada from kelola menu, from daftar pesanan, dan terakhir itu ada from jadwal toko. Nah, untuk from kelola voucher dia ini dia akan manajer kelola voucher akan bekerja atau sistemnya akan bekerja, lalu dia akan menyimpan data voucher yang diedit. Nah, jika ingin ngeklaim voucher, maka manajer klaim voucher akan mengakses tabel voucher untuk menampilkan voucher-voucher yang ingin pembeli klaim. Makanya manajer klaim voucher ini berkoneksi dengan tabel voucher. Selanjutnya itu ada from kelola menu, di mana from kelola menu itu dia sistemnya akan mengelola menu dan dia akan mengakses tabel menu tersebut. Nah, selanjutnya itu ada from daftar pesanan. Nah, di from daftar pesanan ini dia akan menampilkan sebuah notifikasi pesanan-pesanan yang akan ditampilkan di notifikasi. Lalu sistem akan beroperasi atau memanggil manajer daftar pesanan, lalu dia akan mengakses atau mengambil data dari pesanan, tabel pesanan. Nah, di sini. Lalu, untuk warisan yang berikutnya, maaf. Nah, untuk warisan yang berikutnya itu ada from jadwal toko. Nah, from jadwal toko ini sistem akan memanggil manajer jadwal toko, lalu dia akan mengakses tabel jadwal toko tersebut. Nah, sekian penjelasan kelas diagram. Lalu selanjutnya itu ada tampilan hasil kode atau kode tampilan dari secara otomatis dari kelas diagram tersebut. Nah, ini untuk tampilannya. Menampilkan beberapa saja. Untuk di alamat pembeli, ini hasil dari kodenya bahwa public class-nya itu adalah alamat pembeli. Nah, dia extend atau diwarisi dari from transaksi delivery. Nah, di mana ini ada metode alamat pembeli dan ada public void finalis dan ada super finalis dan N. Lalu selanjutnya ada beranda. Nah, di beranda ini ada public class di mana dia kelas diagram driver. Nah, di sini public class-nya itu ada from login. Nah, beranda ini public beranda driver memiliki void finalis sama seperti yang tadi dan juga N metodenya. Lalu yang terakhir mungkin penjelasannya itu ada public class beranda. Sama seperti yang di awal yang tadi ada public void finalis dan throwable dan kode berakhir. Mungkin hanya beberapa yang saya tampilkan. Sekian dari saya. Selanjutnya itu ada UI design yang akan dijelaskan oleh Wanda, Fatia, dan Nabila. Kepada Wanda, Fatia, Nabila dipersilahkan.
Baiklah, di sini pertama ini adalah tampilan dari UI desain kelola akun sendiri. Jadi di sini ada tampilan dari akun. Di sini terdapat pilihan untuk edit profile dan juga logout. Kemudian di sini tampilan dari edit profile itu sendiri, di mana dapat menambahkan gambar, kemudian mengisi nama pengguna, email, password, dan juga tersimpan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini UI design dari kelola menu. Jadi di sini akan tertampilkan dari data menu itu sendiri. Kemudian di sini kelola menu ini dilakukan oleh penjual. Jadi penjual itu dapat melakukan edit, hapus, dan juga tambah menu. Dan di samping ini terdapat form menu. Form menu ini ditampilkan saat pengguna melakukan tambah menu. Kemudian yang sebelah sini merupakan tampilan dari beranda penjual. Jadi ketika diklik kelola menu akan tampil kelola menu. Selanjutnya bagian bawah. Kemudian ini merupakan tampilan dari ketika penjual mengklik hapus menu maka akan menampilkan konfirmasi, dan juga ini tampilan dari saat pengguna melakukan isi untuk membuat menu baru ataupun mengedit menu maka akan menampilkan konfirmasi. Selanjutnya. Nah, kemudian ini tampilan dari kelola voucher yang dapat dilakukan oleh penjual. Jadi di kelola voucher ini akan tertampilkan data dari voucher itu sendiri. Penjual dapat melakukan ubah, hapus, dan juga tambah. Kemudian di sini terdapat from voucher untuk membuat voucher baru. Kemudian saat penjual ingin menghapuskan voucher, maka akan tertampil konfirmasi. Begitu juga saat penjual membuat voucher baru atau mengedit voucher baru, dan ketika diklik simpan akan menampilkan konfirmasi. Nah, selanjutnya ini tampilan dari klaim voucher. Jadi di klaim voucher ini dilakukan oleh pembeli. Jadi ini tampilan saat klaim voucher belum diklik. Ketika pembeli mengklik voucher klaim, maka akan tersimpan datanya dan terdapat tampilan tersimpan. Selanjutnya yaitu tampilan UI untuk jadwal toko. Jadwal toko ini adalah tampilan yang ditampilkan pada aplikasi oleh user penjual. Pada bagian ini ada jadwal toko yang ditampilkan pada hari ini, open close. Jika sedang open maka ditampilkan sedang tutup buka dalam jam titik, menit titik, dan titik. Lalu jika memencet edit ini maka tampilan akan seperti ini, yang mana akan penjual dapat mengubah, mengedit jadwal open dan close pada toko. Lalu jika selesai memencet ubah, maka tampilan UI akan seperti ini. Selanjutnya adalah konfirmasi UI untuk konfirmasi pesanan, yaitu UI pada user penjual. Pada bagian ini adalah pada bagian beranda pada penjual, yang mana jika diklik pada bagian pesanan akan menampilkan seperti ini, yang mana daftar pesanan akan ditampilkan. Ada pilihan tolak, terima. Lalu jika memencet terima, maka akan menampilkan notifikasi pesanan Anda terima ini pada pembeli. Jika pesanan ditolak, maka akan menampilkan pesanan dibatalkan pada UI pembeli. Dan jika memencet pada pesanan, maka tampilan akan seperti ini. Jika pesanan dapat memencet proses, lalu pada kotak ini merupakan bagian untuk message-nya, dan ada untuk tombol selesai. Jika setelah dipencet tombol selesai ini, maka notifikasi pada pesanan pick up, maka pesanan Anda akan
pesanan selesai dan siap diambil ini adalah untuk UI pembeli. Jika pesanan delivery, maka notifikasi muncul pada driver, yaitu satu pesanan siap diambil dan siap diantarkan. Selanjutnya itu merupakan tampilan login, yaitu tampilan awal saat membuka aplikasi. Nah, tampilan login ini dimiliki oleh pembeli, user, sama penjual. Nah, di sini aktor itu mengisi username dan passwordnya. Untuk melihat password, kita bisa melakukan show password dengan mengklik checklist. Terus kalau misalnya remember me ini berguna untuk mengingat username dan password kita. Terus terdapat registrasi. Jika kita menekan registrasi, maka akan tampil ke tampilan registrasi. Kalau misalnya kita mengklik button login, maka tampilan akan pergi ke beranda. Selanjutnya, tampilan untuk logout. Tampilan logout ini akan muncul di akun. Nanti akan dijelaskan pada akun karena tampilan logout ini merupakan button di tampilan akun. Nah, di tampilan logout ini jika diklik button logout maka akan tampil pop-up ingin logout. Jika iya, maka tampilan akan pergi ke tampilan login tadi, dan jika tidak, tampilan akan pergi ke tampilan akun ke akun. Tampilan logout ini dimiliki oleh penjual dan penjual, pembeli, dan driver. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu UI untuk melihat riwayat pesanan, yaitu UI pada user pembeli. Pada bagiannya terdapat beberapa pilihan, ada pick up, delivery, yang mana di sini kita dapat memilih untuk pesanan yang selesai dan dibatalkan. Lalu kita dapat melihat detail pesanan. Jika memencet tombol detail pesanan ini, maka tampilan akan seperti ini, yang mana ada hari, tanggal, jam, nama-nama menu pada produk, harganya, voucher, total, bank pembayaran. Lalu jika pembeli melakukan pesanan delivery, maka di sini akan menampilkan nama driver dan juga icon chat, dan juga menampilkan rate pelayanan yang dilakukan oleh penjual. Untuk tampilan dari pesanan delivery, ada bar searching untuk men-search produk yang ingin kita cari. Kemudian tampilan pesanan delivery ini tampil setelah kita tampilan menu kita memilih pesanan delivery. Terus di sini terdapat rekomendasi menu, ada yang coffee dan adanya non coffee. Terus setelah kita memilih menunya yang akan kita pesan, maka akan tampil seperti pesanan seperti ini, adanya mengisi alamat, voucher, jenis bank, dan pesanan. Pada saat mengisi alamat akan tampil tampilan seperti ini, detail alamat, kita isi detail alamat kita dan detail lokasi ini seperti di samping rumah warna apa, dan kemudian disimpan. Kemudian ada juga voucher, tampilan voucher seperti ini. Tampilan voucher ini setelah kita mengklaim voucher yang ada di beranda, maka akan ada tampilan voucher yang telah kita klaim seperti ini. Terus kita gunakan vouchernya. Terus ada juga tampilan jenis bank, jenis bank apa yang kita ingin gunakan. Lalu kita ada button konfirmasi. Kemudian kalau misalnya setelah kalau melakukan pemesanan, akan muncul nanti pop-up pesanan berhasil, dan ada juga muncul pop-up nanti pesanan gagal jika ditolak oleh si penjual. Terus adanya tampilan uh, dan ini adalah tampilan beranda dari itu tampilan beranda dari pesanan. Nanti di tampilan tersebut ada pick up dan delivery. Kalau misalnya kita klik pick up, akan muncul tampilan pick up seperti tadi. Pick up, dan kalau misalnya kita tampilan delivery, akan muncul tampilan delivery seperti yang tadi. Terus pada pesanan pick up akan setelah kita klik di beranda pick up, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada searching menu yang bakal kita milih, terus ada rekomendasi menu, ada yang coffee sama ada yang non coffee.
Terus ada juga tampilan setelah memesan ada tampilan voucher, jenis bank sama pesanan. Terus voucher akan muncul tampilan seperti daftar-daftar voucher yang telah kita klaim. Terus ada juga jenis bank, akan muncul jenis bank apa yang akan kita gunakan. Terus kita lakukan konfirmasi, data akan tersimpan. Terus kalau misalnya kita ingin menunjukkan pembayaran, maka ada muncul pop-up pesanan berhasil jika si penjual menyetujui, jika pesanan gagal, jika penjual tidak menyetujui pemesanan tersebut. Selanjutnya ini merupakan pilihan jenis pesanannya tersebut, ada pick up dan delivery. Terus terdapat juga home, voucher, riwayat pesanan sama akun. Kalau akun ini akan pergi ke tampilan akun, home merupakan beranda atau jenis pemesanannya. Terus kalau voucher itu akan muncul voucher apa saja voucher yang akan diberikan oleh si penjual. Terus ada riwayat pesanan akan dijelaskan oleh yang telah dijelaskan tadi. Sekian dari saya. Kemudian ada tampilan registrasi. Tampilan registrasi ini tampil jika di login kita mengklik registrasi, kemudian si pembeli akan diarahkan ke tampilan registrasi dengan memasukkan username, email, nama pengguna, nomor telepon, password. Kemudian password itu akan diminta kembali konfirmasi password. Setelah mengisi data akun dengan benar, maka lakukan klik button registrasi, maka data akan tersimpan ke database user atau tabel user. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya yaitu UI untuk satu pesanan, yang mana UI ini adalah tampilan untuk user related driver. Lalu ini ada terdapat beberapa pilihan, ada pesanan, status, yang mana kita bisa memilih untuk terdekat dan juga terbaru. Ini adalah tampilan sudah pesanan, yang mana di sini ada tampilan untuk nama pemesannya, nomor telepon, alamat, jam, dan juga tombol untuk ambil. Jika driver memencet ambil ini, maka pop-up ini akan ditampilkan pada UI notifikasi pembeli. Lalu jika pada bagian status ini, tampilan status akan dibagi menjadi dua juga, ada sedang diantarkan dan selesai. Yang mana di sini ada nama pesan, telepon, ada tombol untuk selesai dan juga untuk chat. Jika menemukan tombol selesai ini, maka notifikasi akan muncul pada user pembeli pesanan selesai. Jika ini merupakan riwayat pesanan untuk pesanan untuk hari ini dan juga kemarin. Baik, terima kasih kepada Wanda, Fatia, dan Nabila yang telah menjelaskan bagaimana UI atau tampilan dari sistem yang kami usulkan tersebut. Itu adalah gambaran sederhana untuk tampilan UI dari sistem Kafinari. Selanjutnya, kita juga membutuhkan ERD atau data model yang untuk menyimpan sebuah atribut atau data-data yang diperlukan pada sistem. Nah, ini akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan data model atau ERD dari sistem Kafinari yang digunakan untuk menampilkan tabel-tabel dari database Kafinari dan juga untuk menyimpan atribut-atribut dari masing-masing tabel tersebut. Yang pertama mungkin akan saya jelaskan yaitu tabel pesanan. Di tabel pesanan ini terdapat primary key yaitu ID pesanan dan juga memiliki relasi kepada beberapa tabel yang menjadi foreign key di pesanan tersebut, yaitu ada ID status pesanan yang diambil dari tabel status pesanan, lalu ID claim voucher yang berelasi dari tabel claim voucher,
Lalu ada juga ID menu yang berelasi dengan tabel menu. Berikutnya di sini terdapat atribut seperti ID pembeli, subtotal, tanggal pesan, total harga, struk pesanan, dan lain-lainnya. Berikutnya untuk status pesanan. Status pesanan ini memiliki primary key yaitu ID status pesanan dan atribut seperti nama status, deskripsi pesanan, dan lainnya. Dan di sini status pesanan itu memiliki relasi kepada pesanan dan juga user. Nah, di user sendiri, yaitu primary key-nya adalah ID user, dan user ini memiliki relasi juga untuk jadwal toko, di mana user yang berelasi di jadwal toko ini adalah user penjual. Di jadwal toko, yaitu primary key-nya adalah ID jadwal toko yang di tabel ini akan dikelola oleh user penjual. Berikutnya terdapat tabel menu yang sebelumnya memiliki relasi di tabel pesanan. Di tabel menu ini memiliki primary key yaitu ID menu dan atribut seperti ID nama menu, deskripsi menu, gambar menu, stok menu, dan harga menu. Menu ini juga berelasi di tabel voucher yang menjadi di tabel voucher ini primary key-nya adalah ID kode voucher yang menjadi foreign key di tabel menu. Dan voucher ini digunakan pada tabel menu. Berikutnya yaitu ada tabel claim voucher. Claim voucher ini sebenarnya juga berelasi di tabel pesanan, yaitu memiliki primary key ID claim voucher yang menjadi foreign key di tabel pesanan sebelumnya. Berikutnya yaitu ada tabel pembayaran yang juga memiliki primary key ID pembayaran, dan primary key ini menjadi foreign key di pesanan. Memiliki atribut seperti tanggal pembayaran dan jumlah bayar. Berikutnya di tabel pembayaran ini juga berelasi di tabel bank, yaitu tabel bank ini memiliki primary key ID bank yang menjadi foreign key di pembayaran. Di bank ini juga memiliki atribut seperti nama bank, nomor rekening, dan pemilik rekening. Berikut adalah tabel-tabel dari sistem Cofinari. Nah, di sistem Cofinari ini telah dilakukan juga generate hasil SQL kodenya yang saya lakukan di develop, lalu melakukannya generate di elemen-elemen dari tabel tersebut. Setelah melakukan generate SQL, tabel-tabel tersebut saya impor ke PHP MyAdmin. Sebelumnya telah saya buat juga maksud saya adalah database Cofinari di PHP MyAdmin. Dan tabel-tabel tersebut yang telah dibuat di SparkX, saya generate menjadi kode untuk PHP MyAdmin dan diimpor ke PHP admin. Dan didapati tabel-tabel tersebut masuk ke dalam database yang diberi nama kelompok kami, yaitu database Cofinari. Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ada tabel bank, jadwal toko, claim voucher, menu, pembayaran, pesanan, status pesanan, user, dan voucher. Di masing-masing ini juga telah diimpor juga atribut-atributnya, misalnya seperti tadi ada pesanan. Berikut adalah struktur atau atribut yang ada di pesanan tersebut. Bisa dilihat di sini terdapat ID pesanannya sebagai primary key, ID claim voucher, ID menu, ID pembayaran, dan ID user itu sebagai foreign key yang didapati setelah berelasi dari tabel lainnya. Ada juga seperti user. Berikut adalah tabel user yang menjadi primary key-nya, yaitu ID user, dan begitu juga atribut-atribut untuk tabel-tabel lainnya yang telah diimpor kode SQL-nya ke PHP MyAdmin. Sekian untuk data model dari sistem Cofinari. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diva yang telah menjelaskan data model atau ERD pada sistem Cofinari. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah development diagram, di mana development diagram ini merupakan gambaran atau hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak waktu sistem. Nah, untuk pertama itu untuk perangkat keras, untuk perangkat lunaknya itu ada aplikasi, di mana kami itu menyediakan dua software, yaitu
menggunakan iOS dan juga Android. Nah, untuk di aplikasi servernya itu terbagi 3. Ada di bagian pembeli server. Nah, untuk di pembeli server itu ada halaman login, ada halaman registrasi, halaman akun, halaman beranda pembeli, halaman voucher, halaman transaksi pick up dan delivery, terus ada halaman menu, halaman riwayat pesanan, ada halaman klaim voucher, ada halaman jenis bank, ada halaman pembayaran dan halaman alamat. Nah, selanjutnya itu ada penjual server. Nah, penjual server ini ada 6. Ada halaman login, akun, kelola menu, kelola jadwal toko, kelola voucher, dan konfirmasi pesanan. Nah, yang terakhir itu driver server, di mana itu ada halaman login, halaman akun, sama halaman status pesanan. Nah, untuk mendapatkan sebuah data, maka dia akan pergi ke node data server. Nah, di data server itu um, server atau software yang digunakan itu MySQL, di mana dia menyimpan sebuah database, yaitu database user dan Covenary. Dan di dalam database user dan Covenary itu terdapat beberapa tabel yang telah dijelaskan pada data model. Nah, sekian dari penjelasan kami. Beberapa output yang telah kami jelaskan dari awal tahap pertama itu tahap planning, tahap analisis, dan tahap desain. Nah, sekian dari kami. Jika ada salah, mohon maaf dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.